Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rian Kurniawan, NPM saya 2040401139. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan untuk MK Statistika Bisnis. Jadi yang pertama itu adalah statistik. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun, menggambarkan, atau berkaitan pada masalah tertentu. Contohnya yaitu statistik penduduk adalah kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah penduduk. Kemudian ada statistika. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara mengumpulan, pengolahan, penganalisis, dan menginterpretasikan data. Kemudian metode statistika adalah metode berhubungan dengan penyajian atau penafsiran kejadian yang bersifat peluang dalam penyelidikan, perencanaan, dan penelitian ilmiah. Kemudian ada jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitas atau deskriptif atau inferensia. Statistika deskriptif adalah statistik yang berkaitan dengan metode atau cara mendeskripsikan atau menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Kemudian statistik inferensia adalah statistik yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Kemudian berdasarkan metode atau parametrik atau non-parametrik. Statistika parametrik adalah statistika inferensia yang mempertimbangkan nilai dari suatu atau lebih parameter populasi, bentuk distribusi data yang biasanya diasumsikan berdistribusi normal dengan skala pengukuran data interval dan rasio. Kemudian adalah statistika non-parametrik, adalah statistika inferensia yang tidak memperhatikan nilai parameter populasi, dapat digunakan walaupun data tidak memenuhi asumsi normal, serta skala pengukuran data nominal dan ordinal. Kemudian berdasarkan variabel atau univariat atau multivariat. Yang pertama itu adalah univariat atau metode statistika untuk data dengan satu variabel terkait. Kemudian ada multivariat, yaitu metode statistika untuk data dengan lebih dari satu variabel bebas dan lebih dari satu variabel terikat. Kemudian istilah-istilah dalam statistika. Yang pertama itu ada populasi, yaitu keseluruhan objek yang diamati. Contohnya yaitu sampel objek yang didata atau bagian dari populasi. Kemudian ada parameter, yaitu karakteristik numerik dari populasi. Yang kemudian itu statistika, karakteristik numerik dari contoh perubahan variabel, ciri dari objek yang diamati, skala pengukuran. Nominal, skala yang mempunyai ciri membedakan, yaitu contoh jenis kelamin, jenis pekerjaan, film favorit. Kemudian ada ordinal, yaitu skala yang mempunyai ciri membedakan dan pengurutkan. Kemudian contoh kategori penilaian, yaitu interval skala yang mempunyai ciri membedakan, mengurutkan, dan memiliki jarak. Contoh suhu, nilai ujian, usia. Kemudian rasio, yaitu skala yang mempunyai ciri pembedaan, pengurutan, memiliki jarak, dan mempunyai perbandingan. Contohnya jarak antar kota, berat benda, ketinggian kategorik versus numerik. Skala kategorik adalah jenis data yang ditulis secara kualitatif dan memiliki kategori. Kemudian variabel. Misalnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan, derajat anemia berat, sedang atau ringan. Jenis kelamin dan derajat anemia adalah variabel. Laki-laki, perempuan, berat, sedang, dan ringan adalah kategori variabel. Jenis data ini dibagi menjadi nominal dan ordinal. Skala numerik adalah jenis data yang ditulis secara kuantitatif dan tidak memiliki kategori variabel. Skala numerik dibagi menjadi interval dan rasio. Nominal versus ordinal. Skala pengukuran nominal hanya memiliki ciri dapat membedakan. Contohnya jenis kelamin, kita tahu bahwa jenis kelamin hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat diurutkan atau diperingkatkan. Lelaki dan perempuan dianggap memiliki level yang sama, berbeda dengan nominal. Skala pengukuran ordinal memiliki ciri dapat diurutkan, misalnya kategori penilaian suatu desain yang diberi label sangat menarik, biasa, kurang, dan buruk. Kemudian ordinal selain dapat dibedakan juga dapat diurutkan. Interval versus rasio, hal yang paling membedakan antara interval dengan rasio adalah nolnya.
Pada skala interval, 0 memiliki arti, sedangkan pada rasio 0 artinya tidak ada. Contohnya pada berat badan, berat 0 kg artinya benda tersebut tidak memiliki berat, artinya berat benda tersebut termasuk rasio. Contoh lain pada suhu, suhu 0 derajat artinya suhunya dingin, bukan berarti tidak ada suhu, maka suhu termasuk pada interval. Hal yang membedakan lainnya adalah pembandingan. Interval tidak memiliki perbandingan, sedangkan rasio memiliki. Contohnya masih ada berat badan. Dua buah benda dengan berat 10 kg sama beratnya dengan 10 benda bermasa 2 kg. Jadi berat benda adalah skala rasio. Contoh lain masih pada suhu. Dua buah ruangan bersuhu 10 derajat tidak sama dinginnya dengan 10 ruangan bersuhu 2 derajat. Jadi suhu termasuk interval karena tidak dapat dibandingkan seperti rasio. Kemudian probabilitas dan peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa, event akan terjadi di masa mendatang. Contohnya sebuah mata uang logam mempunyai sisi 2, H dan T. Kalau mata uang tersebut dilambungkan satu kali, peluang untuk keluar sisi H adalah 1,2 setengah 1,2. Kemudian ada distribusi binomial adalah satu di mana probabilitas jumlah percobaan berulang dipelajari. Distribusi Poisson memberikan jumlah peristiwa independen terjadi secara acak dengan periode waktu tertentu. Hanya dua hasil yang mungkin, yaitu keberhasilan atau kegagalan. Jumlah kemungkinan hasil yang tidak terbatas. Kemudian ada validasi, adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten untuk pengukuran tersebut diulang. Yang terakhir adalah statistik deskriptif, merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penilaian yang dilihat dari nilai rata-rata atau min, maksimum atau nilai maksimum, dan minimum atau nilai terkecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.